Hai, Mong sudah selesai membuat rumah baru untuk Jason. Jason sangat bahagia. Sementara Jason sedang asik tidur-tiduran di rumah barunya, Mong ingin bermain menjadi detektif cerdas bersama kalian semua. Jadi, Mong mendapat 2 kasus untuk dipecahkan. Shh, kasus ini ternyata masih berhubungan dengan segitiga loh. Kasus pertama, Mong diberikan 3 ukuran sisi sebuah segitiga, yaitu 17, 25, dan 38. Ia diminta mencari tahu apakah segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, tumpul, atau lancip. Bagaimana menurut kalian? Apakah segitiga itu adalah segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Hah? Ada yang berpendapat segitiga itu lancip, ada yang tumpul, ada yang siku-siku. Tapi, mana yang benar ya? Mong mengingat-ingat teorema Pythagoras yang ia pelajari. Jika segitiganya siku-siku, maka kuadrat sisi terpanjang akan sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi, Mong mulai memeriksa ukuran segitiga tersebut. Ukuran terpanjangnya adalah 38. Berarti sisi yang kuadratnya dijumlahkan adalah 17 dan 25. 38 kuadrat adalah 1444. Sedangkan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat menghasilkan 914. Wah, ternyata kuadrat sisi terpanjangnya tidak sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti segitiga itu bukan segitiga siku-siku. Jadi kira-kira ini segitiga lancip atau tumpul ya? Saat sedang bingung, mau mengutak-atik gambar segitiga siku-siku yang dibuatnya di GeoGebra. Dia menarik salah satu sisi segitiga sehingga sisi terpanjangnya makin panjang, sedangkan ukuran 2 sisi lainnya masih tetap. Mong memperhatikan, segitiga yang baru terbentuk adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini memiliki sisi terpanjang yang lebih panjang dari segitiga siku-siku, sehingga jika dikuadratkan, nilai kuadrat sisi terpanjang segitiga tumpul pasti akan lebih panjang dari kuadrat sisi terpanjang segitiga siku-siku. Sehingga kuadrat sisi terpanjangnya pastilah lebih panjang dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Dia masih penasaran. Lalu, dari segitiga siku-siku yang sama, dia menarik salah satu sisinya lagi sehingga sisi terpanjangnya lebih pendek sedikit. Sedangkan ukuran 2 sisi lainnya masih tetap. Mong memperhatikan, segitiga yang baru terbentuk adalah segitiga lancip. Segitiga lancip ini memiliki sisi terpanjang yang lebih pendek dibanding sisi terpanjang segitiga siku-siku. Sehingga, jika dikuadratkan, nilai kuadrat sisi terpanjang segitiga lancip tersebut pasti akan lebih pendek dari kuadrat sisi terpanjang segitiga siku-siku. Sehingga kuadrat sisi terpanjangnya pasti lebih pendek dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Wow, Mong tersentak. Dia menemukan sesuatu. Jadi, jika segitiganya siku-siku, kuadrat sisi terpanjang akan sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jika segitiganya tumpul, kuadrat sisi terpanjang akan lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Sedangkan jika segitiganya lancip, kuadrat sisi terpanjang akan kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi, segitiga dengan panjang sisi 17, 25, dan 38, di mana kuadrat sisi terpanjangnya lebih dari jumlah kuadrat sisi lainnya, adalah sebuah segitiga. Ya, segitiga tumpul. Kalian hebat! Betapa senangnya bisa memecahkan kasus pertama bersama Mong. Untuk kasus kedua,
Mong diberikan sebuah segitiga yang hanya diketahui ukuran sisi terpanjangnya saja, yaitu 6 cm. Ia diminta untuk mencari panjang sisi lainnya. Hah? Bagaimana ya cara mencari tahu? Wah iya, kita bisa menggunakan penggaris. Tapi Mong sedang tidak memegang penggaris. Segitiga yang sisi terpanjangnya 6 cm ini merupakan segitiga yang bersudut 90, 30, dan 60 derajat. Mong melakukan penyelidikan lagi. Segitiga bersudut 90, 30, dan 60 derajat ini dapat terbentuk dari segitiga sama sisi yang dibelah dua. Misalkan segitiga sama sisi tersebut memiliki panjang sisi 2 satuan. Maka panjang sisi alas tengahnya adalah 1 satuan. Untuk mencari panjang sisi tegaknya, kita menggunakan teorema Pitagoras, sehingga memperoleh panjang sisinya adalah akar 3 satuan. Kita dapat mencari sisi lain dengan menggunakan perbandingan. Untuk mencari sisi alas, jika diketahui panjang sisi miringnya, kita gunakan panjang sisi alas per panjang sisi miring sama dengan 1/2. Maka panjang sisi alasnya adalah... Bagaimana dengan panjang sisi tegaknya? Tinggal membandingkan panjang sisi tegak per panjang sisi miring yang sama dengan akar 3/2. Sehingga panjang sisi alasnya adalah... Selain segitiga bersudut 90, 30, dan 60 derajat, ada juga segitiga siku-siku sama kaki yang memiliki perbandingan sebagai berikut, yang diperoleh dengan cara yang sama dengan segitiga sebelumnya. Dapatkah kalian mencarinya sendiri? Cara menentukan panjang sisinya juga sama, dengan perbandingan. Misal diketahui panjang sisi alasnya 10 cm, maka panjang sisi miringnya adalah... Wah, hari ini kalian sudah membantu Mong menyelesaikan 2 kasus besar. Hebat! Tanpa terasa, kalian juga telah mendapatkan wawasan baru mengenai segitiga. Untuk mempertajam wawasan kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut. Selamat mencoba!